Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 3. Yang pertama di sini impor panas ASPD. Panas digunakan untuk memanipulasi data seperti pembuatan dan pengelolaan data frame. Kemudian impor NumPy ASNP. NumPy digunakan untuk operasi numerik, terutama dalam pembuatan data acak. Kemudian prompts clear model selection import trains test field digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Kemudian prompts example import random forest regressor adalah model regresi berbasis ensemble yang digunakan untuk memprediksi nilai. Kemudian prompt metric import mean absolute error, mean square error itu digunakan untuk mengukur performa model. Kemudian import metric load as PLT itu digunakan untuk visualisasi hasil prediksi dan data aktual. Selanjutnya itu membuat database penjualan histori atau simulasi. MP Random Randit digunakan untuk menghasilkan angka acak untuk kolom. Kemudian yang price NP Random Randim digunakan untuk memilih acak antara Sunny, Rain, dan Cloudy untuk kolom Twitter. Kemudian semua data dimasukkan ke dalam data frame atau DP menggunakan pandas. Selanjutnya itu mengubah fitur cuaca menjadi numerik. Kolom Wither yang berisi data kategori diubah menjadi numerik menggunakan map. Kemudian menambahkan fitur tambahan di mana DP date menambahkan fitur tambahan di mana DP date day of week itu untuk memberi hari dalam minggu. Kemudian DP moon atau DP date DT moon itu untuk memberi informasi bulan dari kolom. Kemudian memisahkan fitur dan target. Fitur atau variabel independen itu disimpan di X yang terdiri dari kolom price, promotion, Wither, day of week, dan moon. Sedangkan target atau variabel dependen itu disimpan di Y, yaitu kolom sales. Kemudian membagi data menjadi training set dan test set, di mana training set field membagi data menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Kemudian melatih model random forest regression, di mana model random forest regression itu dengan 100 pohon keputusan atau N estimation sama dengan 100, dan pada data pelatihan yaitu X-train dan Y-train. Selanjutnya itu memprediksi permintaan pada test set. Y-pred sama dengan model titik predict dalam kurung X-test itu yang digunakan untuk memprediksi nilai penjualan pada data uji. Selanjutnya itu mengevaluasi model, di mana MAI sama dengan mean absolute error dalam kurung Y-test, Y-pred mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai yang diprediksi dengan nilai aktual. Kemudian RMC sama dengan NP titik SQRT dalam kurung mean square error dalam kurung YTS. YPRED itu
mengukur seberapa besar kesalahan rata-rata kuadrat antara nilai prediksi dan aktual. Selanjutnya itu visualisasi hasil prediksi + nilai aktual, di mana Matplotlib itu digunakan untuk menggambarkan grafik yang membandingkan hasil prediksi y-pred dengan nilai aktual y-test. Grafik ini menunjukkan bagaimana prediksi model dibandingkan dengan data nyata. Kemudian menghitung EOQ berdasarkan prediksi permintaan, di mana D sama dengan NP titik mean y-pred itu permintaan tahunan rata-rata permintaan harian dikali dengan jumlah hari dalam setahun. S sama dengan 1000 itu biaya pemesanan per order, misalnya Rp 1000. Kemudian H sama dengan 50 itu biaya penyimpanan per unit per tahun, misalnya Rp 50. Selanjutnya itu menampilkan total biaya inventory berdasarkan EOQ, di mana ordering cost sama dengan dalam kurung D dibagi EIQ dikali S itu adalah biaya total pemesanan. Kemudian holding cost itu adalah biaya total penyimpanan, sedangkan total cost itu jumlah dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Sedangkan total cost itu biaya penyimpanan dan jumlah biaya pemesanan. Kalau di run itu hasilnya ini mean absolute error-nya itu 43,48. Kemudian root mean square error-nya itu 51,61. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.